soal yang pertama, nilai X yang memenuhi persamaan ini ya. Jadi kita punya persamaan misalnya fungsi fx itu ya. Fungsi fx ini sama dengan 2 per akar 5 min X. Nah, ini kalau kita punya fungsi yang bentuknya pecahan, si penyebutnya nggak boleh 0 gitu. Ya, kalau kita masukin ke kalkulator, nanti hasilnya jadi maerot atau math error gitu ya, alias math error. Nah, jadi ini nggak boleh 0. Nah, dengan kata lain, supaya si akarnya terdefinisikan, bilangan dalam akar, atau misalnya fungsi yang di dalam akar lebih tepatnya, itu teh nggak boleh negatif. Jadi yang di dalamnya sini, si 5 min X-nya nggak boleh negatif. Karena sama, kalau akar minus itu teh nggak bisa gitu. Ya, jadi 5 minus X-nya itu kudu lebih dari 0, jangan pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan, ya sama aja bohong ya kan, nanti 0-nya masuk. Jadi di sini 5 lebih dari X. Dengan kata lain ya si X-nya teh kurang dari 5 gitu. Ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang E. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, berapakah nilai dari 1/4 X? Yang pertama ya, kita dikasih tahu 1/8 X. 1/8 X sama dengan 8 gitu. Kan kita mau nyari 1/4 X, ya kaliin aja 2 masing-masing. Ini kali 2, gitu ya. Yang ini juga kali 2, dapat kan? Jadi pernyataan satu aja juga cukup. Nah, sekarang yang kedua ya. Gimana lagi nih? Itu 7/8 X ya. Kita dikasih tahu 7/8 X. Nah, dari sini kan kita bisa cari si X-nya berapa ya, nggak usah dihitung. Pokoknya nanti ya X-nya sama dengan titik-titik. Nah, sekarang kita mau nyari 1/4 X berapa? Ya masukin aja si X yang udah kita peroleh di sini ya. 1/4 X-nya dapat nanti. Ya sama dengan titik-titik juga. Ya kalau mau dihitung ya sok aja ini dihitung ya. Jadi berapa tuh? 64. 1/4 kali 64 ya 16 kan? Ya. Berarti cukup nggak pernyataan yang kedua? Cukup juga ya. Jadi baik pernyataan 1 maupun pernyataan 2 itu cukup untuk menjawab pertanyaan. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang E. Ya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, di sini kita mau cari nilai median ya. Median dari data jarak lompatan. Berarti kalau median kita urutin dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil tadi di sini 6,5 ya, 6,5. Jadi 6,5 terus 6,8 ya. Terus berapa lagi tuh? 7,7 8,0 sama 8,5 ya. Median mah nilai tengah kan, ya udah ini nilai tengahnya 7,7 nih. Jadi jawaban yang tepat nomor 3 yang C ya. Soal selanjutnya, soal yang keempat. Nah, jika sisi persegi 16 cm, maka luas arsiran berapa? Oh, ngitung luas arsiran ini mah kita lihat aja. Satu biji ya yang ini ya. Satu lingkaran gitu. Lihat gerak ini pembagiannya ya. Nah, ini saya bagi. Nah, sebenarnya bagian yang diarsir warna hijau ini teh luas si kotak yang kecil dikurangin luas 1/4 lingkaran gitu. Nah, jadi si luas daun nih, saya bilang daun yang warna hijau ini. Ya, luas daun, saya bilangnya luas daun aja ya. Luas daunnya tuh ada 2 biji ya, nanti berarti kita kali 2 tuh. Atau luas arsiran aja langsung ya. Luas arsirannya ini teh 2 dikali luas 1/4 lingkaran. Ini kan luas 1/4 lingkaran, luas persegi yang kecil. Luas persegi kecil saya tulisnya luas kotak gitu ya. Dikurangi luas 1/4 lingkaran gitu. Ngerti nggak? Ini kan persegi kecil tuh yang kotak.
dikurangi 1/4 lingkaran. Cari aja ukuran persegi kecilnya berapa. Nah, ini kan bisa kita bagi 4 sebenarnya, ya nggak? Tuh. Ini ya kita bagi 4, sisi perseginya kan 16, berarti satu sisi persegi atau kotak kecil yang ini nih, yang warna hitam, ini 4 gitu. Ya. Ini warna perseginya merah, abu sama hijau nggak matching, saya kurang suka warnanya ya. Jadi ini sama dengan 2 dikali 4 kali 4. Nah, ini luas perseginya dikurangi 1/4 kali luas lingkaran teh kan pi r kuadrat ya, jari-jarinya di sini juga sama, 4 kali 4. Langsung aja ya, 16 ya. Nanti ini kita coret nih. Ini 4, ini 16. Nah, jadi berapa tuh? 2 kali 16 dikurangi 4 pi. Ini teh sama dengan 32 dikurangin 4 pi. Nah, gimana ya? Ini kita keluarin si 4-nya aja ya. Jadi 4 sorry. Ini kok 4 pi sih ya? 2 kali 4 pi. Bukan 4 pi ya. 2 kali 4 pi teh 8 pi. Nah, si 8-nya kita keluarin. Nah, 8 dikali, jadi 8 dikali 4 dikurangi pi gitu ya. Jadi jawaban yang tepatnya di sini yang mana tuh? Yang E ya. Jelas ya? Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui sebuah barisan aritmatika. Oke, barisannya dikasih tahu nih aritmatika. Yang terdiri dari 3 bilangan sebagai berikut. Jadi bilangan pertama teh A plus B. Terus bilangan kedua teh B plus C. Terus bilangan ketiga tuh C plus A gitu ya. Gini aja kita tinjau bedanya aja kalau misalnya barisan aritmatika ya. Si beda atau selisih itu teh sama. Ya. Beda, saya bisa tulisnya beda teh sama aja kayak suku kedua dikurangin suku pertama atau suku ketiga dikurangin suku kedua gitu. Ngeh ya maksudnya. Nah, nanti kita harus ngecek satu-satu pertanyaannya. Pernyataan-pernyataannya. Ya udah deh, ini saya hitung dulu aja bedanya ya. Jadi ini B tambah C dikurangi dalam kurung A tambah B. Ya, kudu pakai dalam kurung biar nggak salah ya. Nanti kalau kita nggak pakai dalam kurung, biasanya cuma A doang yang dikurangin, si B-nya nggak ikutan dikurangin ya. Nah, ini C tambah A. Ya, sebentar ini si A-nya gepeng ya. Dikurangin A tambah B gitu. Kok A tambah B, B tambah C. Jadi B tambah C minus A plus B jadi berapa tuh? Ini teh jadi C minus A, ya nggak? Yang ini C-nya habis kan? C min C, terus ini jadi A min B dong. Nah, jadi gini aja. Nah, ini teh si A-nya pindah ke sebelah kanan gitu. Jadi 2A, ini teh sama dengan B plus C gitu ya. Mau nggak mau ini mah kudu ngecek pernyataan-pernyataannya ya. Coba lihat gerak opsi A di sini. Suku pertama barisan dipastikan adalah bilangan ganjil. Ya belum tentu ya. Suku pertama teh kan A. A-nya teh bisa ganjil, bisa genap ya. Jadi ini mah belum tentu suku pertama. Suku pertama barisan dipastikan adalah bilangan genap. Ya sama, ini juga sama. Bisa ganjil, bisa genap kan, barusan saya bilang gitu. Yang C, suku kedua barisan dipastikan adalah bilangan ganjil. Suku kedua teh berarti si ininya ya, si B plus C-nya. B plus C-nya. Nah, kita lihat gerak ini. B plus C teh sama dengan 2A kan. Nah, ini teh suku kedua ya. Ini saya tulis ini. Ini U1 gitu ya, suku pertama tah yang ini.
Yang ini suku kedua. Ya, yang ini suku ketiga. Nah, lihat gerak itu B plus C sama dengan 2A. 2A kelipatan 2 kudunya mah bilangan genap. Ini salah nih yang ini. Jadi suku kedua barisan dipastikan adalah bilangan genap. Nah, yang ini jawabannya ya. Yang D. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui sebuah barisan aritmatika. Oh, ini sama lagi ya. Ini sama nggak kayak yang di atas? Sama nih ya. Oh, udah saya copy paste aja. Nah, ini kita diminta ngecek pernyataan-pernyataan ini. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, maka C sama dengan 1. Ya udah aja nih. Pernyataan 1 ya, masukin satu-satu tuh nilainya. A-nya teh 1. Jadi coba ya, ini cocok nggak? Ini B-nya teh kan 2. 2 tambah C. Ini B-nya 2, C-nya 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 2 kali 1. Nah, ini enggak ya, enggak cocok. Berarti ini salah. Yang kedua. Ini ngeceknya sampai 5 biji gini ya. Enggak akan sampai kayak gini ya SNBT mah. A-nya min 1. Berarti ikutin aja nih si rumus yang ini ya. A-nya teh min 1. Berarti 2 kali min 1. Gini kan. B tambah C, di sini B-nya 1, C-nya min 3. Jadi 1 minus 3 gitu ya. 1 minus 3. Minus 2 sama dengan minus 2. Nah, ini benar nih. Ini benar ya. Yang ketiga, B sama dengan 3, berarti ini B-nya 3 ditambah C-nya 1 sama dengan 2 kali 2. Nah, ini juga benar ya. Kan 4 sama dengan 4. Nah, yang keempat, A sama dengan 1, C sama dengan min 1. Nah, ini saya masukin dulu ya. B-nya berapa sih ini? B-nya 2, C-nya min 1. Ya, jadi 2 min 1 sama dengan 2 kali 1. Ini salah ya. Ini sampai 5 biji gini nggak akan ya. SNBT ini riweuh kayak gini ya. Ini B-nya minus 5, ini C-nya 1. Coba nih cocokin lagi. Minus 5 ditambah 1 sama dengan 2 kali minus 2. Minus 4 sama dengan minus 4. Oh ya udah benar ini mah ya. Jadi SBB SB gitu ya urutan jawabannya. Ya. Salah benar benar, salah benar, yang benarnya ada 3, yang salahnya ada 2 ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Ini soal matriks dulu. Diberikan matriks ABC dengan nilai matriks sebagai berikut. Ini gini ya. Kalau matriks nilai determinannya, determinannya yang ditanya determinan tuh ada cara cepatnya ya di sini. Nih, saya kasih catatan sedikit aja ya. Jadi kalau determinan matriks A dikaliin sama determinan matriks A gitu ya. Nih, determinan matriks A dikuadratin gini. Ini teh sama aja kayak determinan A dikali determinan A. Jadi sama aja kayak determinan A, kita pangkatin 2. Gitu ya. Terus satu lagi. Kalau kita punya determinan matriks inverse, umpamanya gini ya. C inverse itu sama aja kayak 1 per determinan matriks C gitu. Ya. Kalau saya punya determinan matriks A dikali B kayak gini. Itu teh sama kayak determinan A dikali determinan B. Nah, ini mah tinggal dikali doang si determinannya. Jadi nggak usah dikaliin matriksnya satu-satu ya. Terus di inverse itu nanti nggak akan keburu ngerjainnya. Nah, ini diingat-ingat aja ya, ini rumus cepat ya. Rumus cepat. Bukan rumus cepat sih ya, sifat determinan, cuman saya tulis aja rumus cepat gitu ya. Sifat determinan, ini mah kudu hafal kan, di kelas 11 udah belajar. Nah, jadi matriks A-nya di sini berapa tuh? Determinannya. Kan AD kurangi BC ya. Kita cari dulu aja. Ini berarti min 1 kali 7. Itu teh minus 7. Minus 7 dikurangi
ya. Minus 7 dikurangi 6, ini minus 13. Terus determinan matriks B. Determinan matriks B berapa nih? 3 kali 11 itu 33. Dikurangi minus 5 kali 1. Minus 5 kali 1, minus 5, berarti ini plus 5 gitu ya. Nah, ini 38. Terus determinan matriks C. Determinan matriks C ini berarti 2 kali 8 itu teh 16. Dikurangi minus 4 kali 6. Minus 24 jadi plus 24 ya. Jadi 16 ditambah 24 ini kan 40. Nah, sekarang lihat operasi si matriksnya. Determinan matriks A kuadrat berarti ini teh ya. Tinggal kita kuadratin aja. Determinan matriks A dikuadratin. Ya kan, dikali determinan matriks B. Baru itu C inverse kan. Kali 1 per C inverse gitu ya. Yang barusan saya bahas. Nah, kayak gitu. A dikuadratin berarti itu ini minus 13 pangkat 2. Terus dikali sama B-nya tuh 38. Dibagi C inverse. Ntar ini C inverse tuh C pangkat min 1 nulisnya gitu ya. C inverse-nya di sini 1 per C inverse berarti. Sorry. Ini kan C inverse ya. Kalau C inverse itu berarti 1 per C doang. Ya. Berarti 1 per 40. Lihatnya gimana? Ini kan kita tahu ya. Ini teh 169. Nah, kali 38. 9 kali 8 teh 72. Buntutnya teh 2. Jadi cari pilihan yang belakangnya 2 aja. Ada nggak? Nah, udah pasti yang ini nih jawabannya. Buntutnya 2 kan? Jadi ini 18, 7, 72 gitu. Ya. Dibagi 40. Enggak ketang. Hati-hati ya. Ini tuh bisa jadi lebih kecil dari itu ketang. Bentar. Ini saya hitung aja. Ini soalnya ada 3211 tuh. Ada 3211. Gini aja. Sorry. Ya, maksud saya tuh biar ngitungnya cepat. Cuman ada yang per 20-nya di sini saya nggak ngeh tuh. Ini bagi 2 aja. Ini kan 19. Ini bagi 2 teh 20. Nah, 9 kali 9 teh kan 81. Buntutnya mah pasti 1 kan. Nih yang buntutnya 1. Minus mah udah nggak mungkin ya. Ini juga nggak mungkin tuh. Yang buntutnya 1 kalau nggak D, C gitu. Ya udah, ini mah pasti jawabannya 3211. Dibagi 20 ya. Jadi lihat si buntutnya aja. Atau ekornya ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang C ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal yang ke-8. Diberikan bilangan bulat A, B, C dengan A lebih dari B, lebih dari C, lebih dari 0. Waduh, ini. Berarti bilangan bulatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan. Nah, ini kayak gini. A, B, sama C. Banyaknya bilangan 3 digit A, B, C yang bisa dibentuk berapa? 0 nggak boleh ya. Kan lebih dari 0. Bentar ya, ini saya mikir dulu gimana ya. Maksudnya, si A lebih dari B, lebih dari C. Jadi kalau digambar di garis bilangan mah, ini kayak gini kan. Ini C di belakang, B di tengah-tengah, si A paling depan. Coba ya. Misal saya pilih bilangannya 1, 5, 9 gitu. Cara nyusunnya ada berapa nih? Kudu beda-beda ini. Karena A, B, sama C kan variabelnya beda-beda. Ini teh berarti 9, 5, 1 gitu ya kalau disusun kan. Cuman satu cara nih buat nyusun kayak gini. Oh ya udah aja, ini teh sama kayak 9 dari 9 ini ya.
dari 9 anggota dipilih 3. Ya. Sama aja kayak kita milih 3 dari 9 gitu. Jadi pakai kombinasi bebas, angka yang dipilihnya mah jangan pakai permutasi ya. Ini kudu pakai kombinasi yang kayak gini. Ya kan, karena kita milih 935 sama milih 953 itu tadi dianggap sama gitu. Jadi kudu pakai kombinasi. Dan urutan teh nggak diperhatikan gitu. Tidak kayak kita pilih ya, saya pilihnya 159 dengan saya pilih 195 itu tadi dianggap satu kemungkinan gitu. Karena cara nyusunnya kan cuma satu. Jadi di sini teh dari 9 dipilih 3, 9C3. Nah, ini berapa nih 9C3? 9 kali 7 kali 8 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial kali 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 ya. Itu teh 6. Nah, ini saya coret ya. Ini 72 bagi 6, ini 12 nih, jadi 12. 12 kali 7. 12 kali 7 yang buntutnya 4. Oh, 84 ini mah gampang ya. Jadi jawabannya 84 tuh yang C. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ini jarak horizontal titik X0, Y0 ke garis X sama dengan A, Y plus B didefinisikan sebagai D sama dengan di sini X0 dikurangin A kali Y0 ditambah B ya. Nah, sebagai contoh jarak horizontal titik minus 4,2 ke garis L ini adalah 5 gitu ya. Nah, berarti kita kudu cari dulu A sama B-nya ya. Oke, jadi gimana nih? Ini teh gini. Persamaan garisnya ini teh kan kayak gini. Si persamaan garisnya kan 4X sama dengan Y minus 3 ya. Nah, kita buat aja si persamaan garisnya jadi bentuk yang di atas nih. Ini mah biarin aja, yang D-nya mah saya tulis di sini dulu aja. Ya, jadi kita samain kayak bentuk yang di atas tuh yang AY plus B. Nah, jadi gimana nih? Jadi X ini teh sama aja kayak 1/4 bagi 4 nih masing-masing ya. 1/4 Y minus 3/4. Ya. Jadi si A-nya teh dapat ini kan jadi A-nya nih. Nah, ini A-nya teh 1/4. Si B-nya ini tuh minus 3/4. Ya. Nah, jadi buat ngitung jarak itu teh D sama dengan. Nah, ini nanti yang kita gonta-ganti tuh si X0 sama Y0-nya aja. Karena A sama B-nya udah tahu kan. DX0 sama Y0-nya kita substitusi dari si titik-titik itu. Jadi X0 minus A-nya dalam kurung dulu ya, 1/4 Y0. Ini kan. Minus 3/4 gitu kan. Ini jaraknya. Tapi dipositifin. Rata-rata jarak 0,2, min 1,3, dan 2,3. Ini mah harus ngitung satu-satu. Mau nggak mau ya. Ya udah deh. Ini nanti masukin ke rumus ini ya. X0, Y0-nya nih yang digonta-gantikan sih ini. Si X0 sama Y0 nih. Nah, titik yang diminta itu tuh 0,2, min 1,3, sama 2,3 ya. Nah, berarti yang pertama ya, yang D1 dulu aja. Yang D1 tuh berarti titik 0,2. Berarti D-nya berapa tuh? X0-nya kita ganti sama ini ya, sama 2. Nih, ini yang jadi X0-nya. Ini yang jadi Y0-nya gitu ya. Jadi 0 mutlak 0 dikurangi 1/4 kali 2 teh setengah ya. Setengah terus dikurangin 3/4. Iya nggak? Ini 1/4 Y0. Oh, ini kurungnya nih harusnya gini ketang. Tuh.
Ya. Tar. Ya, ini bisa saya salah, saya cek dulu. Y0-nya 2, jadi ini teh kan ini nulisnya jadi jelek kayak gini ya. Ini teh 1/4 Y0, ngapain ini di dalam kurungin lagi? Bentar ya, ini sama saya dikeluarin dulu aja. Nah, ini si kurungnya dihapus tuh. Jadi ini saya tulis ulang aja ya, 1/4 Y0. Nah ya, jadi nanti kita tinggal gonta-ganti doang. Jadi 1/4 dikali 2 itu teh kan setengah. Setengah dikurangin 3/4. Itu teh jadi min 1/4 kan. Tapi kudu plus dimutlakin, ini 1/4. Terus ke jarak yang kedua ya, ini kan D1 misalnya. Jarak titik yang kedua, jarak horizontalnya itu min 1,3. Jadi ini X0, Y0-nya ini. Ya, ini D-nya. Saya tulis sebagai D2 aja. Ya. Ini sama dengan X0-nya teh berarti min 1 dikurangi dalam kurung 1/4 kali 3. Langsung aja 1/4 kali 3 mah jadi 3/4 kan. Nah, 3/4 dikurangin 3/4. Jadi min 1 dipositifin, ini teh jadi 1. 1 titik lagi 2,3. Ya. Jadi X0, Y0. Nah, ini D3. D3-nya teh berapa tuh? X-nya ganti nih. Jadi 2 dikurangi dalam kurung 3/4 dikurangi 3/4. Gini kan? Oke. 2,3 kan? 1/4 kali Y0-nya. Ya, 3/4 dikurangi 3/4. Nah, jadi berapa tuh? 0. Berarti 2 kurang 0 itu teh hasilnya 2. Yang ditanya rata-rata jarak. Berarti rata-rata teh ini tambahin semua. Terus bagi 3. Berarti 3 tambah 1/4. 3 tambah 1/4. Ya. 3 1/4 dibagi 3. 3 1/4-nya berapa sih? 12 tambah 1, 13/4 ya. Kali 1/3. Berarti 13/12. 13/12. Ini teh 1/12 udah jaraknya ini. Ya, 1/12. Jadi jawaban yang tepatnya di sini B. Rata-rata jarak kan yang ditanya. Rata-rata mah berarti kita tambahin terus bagi 3 gitu. Ya. Ini buat ngitung rata-ratanya. Nah, lagi ke soal berikutnya. X min 8011 per X min 1. Ya fungsinya kayak gini ya. Ini F-nya berapa kali ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dihitung di 2024. Wah, ini mah riweuh ya. Coba ya kita hitung dulu satu. Kita lihat polanya aja. Nah, berarti di sini kita kan Fx-nya. Fx-nya ini kan. X kurangi 8011 dibagi X min 1. Berarti kalau komposisinya ya saya hitung 2 biji ya. Komposisinya ini jadi apa nih? Berarti nanti si huruf X-nya aja kita ganti nih. Sama X min 8011. Nah, itu salin ulang tuh. X min 8011 per X min 1. Ini kayak gini. Dikurangi 8011. Dibagi. Ya, ini nih. Di copy paste lagi. Ya, saya copy paste. Kurangin 1 gitu ya. Nah, hitung dulu aja ini berapa nih. Ini X min 1. X min 8011. Dikurangi 8011X. Ini kayak soal olimpiade aja kayak gini ya. Ntar, dikurangi. Berarti ini kan, ini per 1 ya. Supaya sama penyebutnya tuh ini kali 1 maksud saya. Ini kali 1, ini kali X min 1. Ntar, berarti ini kan kali X min 1.
8011X plus 8011 gitu kan. Dibagi yang bawah. Yang bawah tuh bawahnya ini pasti X-1 juga. Jadi X-8011 minus ini kan 1/1 sama kayak tadi tah. Kita samain penyebutnya ya. Berarti ini yang bawah kali 1 atas kali 1 udah oke. Ini kali X-1, ini kali X-1. Pakai kurung ya biar nggak salah nanti ngaliinnya. Minus X ditambah 1. Ya. Sebenarnya sih ya gampang sih soalnya, cuman saya jamin soal tryout kayak gini mah nggak akan mungkin keburu ya 20 menit. Ya namanya juga tryout, pasti dibikin susah, nggak apa-apa ya. Ini hilang kan? Jadi X minus 8011X itu berapa tuh? X minus 8011X jadi minus 1 aja dikurangi 8011. Berapa tuh? Minus 8010X kan? Minus 8010X dibagi yang bawahnya X kurang X-nya habis. Ya kan? Min 8011 tambah 1 min 8010. Oh iya udah ini banget jadi gampang kita. Ya, ini jadi X doang. Ya, jadi F double aksen F gitu ya. F komposisi 2 kali di sini tuh jadi X. Berarti kalau F komposisi 3 kali gimana nih? F komposisi 3 kali. Gini. Bentar ya. Komposisi 3 kali berarti jadi si fungsi ini lagi kan. Nanti bolak-balik dia selang-seling gitu ya. Jadi X minus 8011 per X min 1. Ya gampang sih ini, tapi kan butuh waktu buat mikirnya ya. Yang kayak gini. Jadi nanti selang-seling ya. Jadi kalau misalnya komposisinya, ini saya tulis ya. Komposisinya tadi berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Jadi kalau misalnya 1 kali ya. Ini komposisi 1 kali. Saya tulis aja di sini ya, komposisi. Kalau 1 kali itu teh jadi fx gitu ya. Ya, kalau 2 kali itu teh jadi x. Kalau 3 kali itu jadi fx kan? Kan ini fx tuh. Ya. Kalau 4 kali ya selang-seling ini jadi X lagi. Sorry, ini miring ya. Nah, ini jadi X. 5 kali ya ini jadi Fx kan. 6 kali jadi X. Ya udah, di sini komposisi 6 kali jadi X. Berarti F komposisi 6 kali dihitung di 2024 nih, ya. Ya sama dengan 2024 hasilnya ya. Ya, jadi F 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2024 ya sama dengan 2024 ya. Jadi jawaban yang tepat itu yang C ya. Nah, soal nomor 11 diketahui Fx ini sama dengan 2x plus 8 dibagi x plus 1 ya. Terus f inverse, tapi ini inputnya fx plus 4. Gini aja. Ini teh ada cara gampangnya, tahu nggak gimana? Ini teh tinggal dibalik sifat inverse ya. Fungsi yang invertible tuh yang bisa dibalik. Jadi kalau f inverse sesuatu sama dengan 7, berarti si f7 teh sama dengan sesuatu gitu. Ngerti nggak?
Jadi ini kalau saya tulis ini F7, ini teh sama aja kayak Fx plus 4. Nah ini teh kita kudu sifat inverse fungsi ya. Belajar ini pas kelas 11 kan. Nah nanti kita pakai informasi yang ini. Ya. Nah itu F7 berarti ganti aja si huruf X nya semua. Ini sama 7 tuh. Jadi 2 kali 7 berapa? 15. 15 tambah 2 kali 7 ngaco 15. 14. 14 tambah 8 22 ya. Jadi 22 dibagi 7 tambah 1 8. Ya, ini sama dengan Fx Fx-nya Fx mah ya udah aja salin ulang ya yang ini. Yang 2x plus 8 dibagi x plus 1 tambah 4. Udah nanti tinggal dicari nilai x-nya. Ini bagi 2 berapa nih? 11 kan? Ini bagi 2 4. Nah 11 per 4 dikurangin 4. 4 kan 16 per 4. Jadi ini si 4-nya nanti pindah ruas ke sebelah kiri gitu. Kalau nggak masing-masing ruas kurangin sama 4. Jadi 11 per 4 dikurang 16 per 4 minus 5 per 4 ya. Udah deh nanti tinggal dikali silang. Ya. Ngerti nggak cara kali silangnya gimana? Nah ini tinggal yang diagonal dikaliin gitu ya. Tuh yang kuning sama yang kuning. Yang hijau sama yang hijau gitu. Jadi ini kan minus 5 kali X minus 5X. Minus 5. Itu sama dengan 2x kali 4 kan 8x tambah 32 ya. Jadi si minus 5x-nya pindah ruas aja ke kanan. Jadi berapa nih? 8x tambah 5x 13x. Terus 32-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Jadi minus 37. Ah udah nih dapet nih. Kebetulan 13x. Nah kuantitas P itu berarti kan sama dengan minus 37. Kuantitas Q itu teh sama dengan minus 36. Nah, hati-hati jangan langsung dijawab lebih besar. Itu tandanya kan negatif. Jadi P itu kurang dari Q. Karena kan minus 37 mau gimana juga lebih kecil dibanding minus 36 ya. Jadi jawaban yang tepat di sini yang B. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Diketahui X di antara 0 sampai 1. Kuantitas P itu 1 min X pangkat 4 per 1 min X kuadrat. Nah ini mah kudu inget rumus A kuadrat min B kuadrat tuh. Selisih kuadrat. Ini jadi A minus B kali A plus B gitu ya. Jadi si kuantitas P itu teh 1 min X pangkat 4-nya bisa kita faktorin jadi 1 min X kuadrat dikali 1 plus X kuadrat. Ya, dibagi 1 min X kuadrat gitu ya. Nah, ini bisa dicoret kan? Nah, itu dapat tuh kuantitas P-nya. Nah, yang Q-nya mah 1 plus akar X. Nah, X-nya di antara 0 sampai 1. X-nya di antara 0 sampai 1. Masukin aja ya yang gampang gitu. Yang gampang berapa ya? Gampang diakarin. X-nya misal 1/4 gitu ya. Saya pakai X-nya 1/4. Berarti kalau X-nya 1/4, kuantitas P-nya berapa tuh? 1 ditambah 1/16. Ya nggak? Nah, ini kalau X-nya 1/4, kita masukin ke Q. Berarti 1 ditambah akar 1/16. Akar 1/4 setengah kan? Nah, lihat si setengah itu lebih gede dibanding 1/16, ya nggak? Nah, setengah itu lebih gede dibanding 1/16. Jadi si kuantitas Q, ngerti nggak kenapa ini sebenarnya bisa lebih gede gitu? Sebentar ya, maksud saya, kenapa setengah lebih besar dari 1/16? Karena si pembaginya itu tuh lebih kecil. Setengah teh 0,5, 1/16 tuh 0,1 sekian lah. Lebih gede yang bawah tuh ya. Jadi yang Q
pasti lebih besar dari P. Berarti P-nya ini teh kurang dari Q. Jawaban yang tepatnya yang mana tuh? Nah, yang B ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui sistem persamaan ini 3x plus 2y plus 4z sama dengan 20. Terus 5x tambah 3y tambah z sama dengan 15. X tambah 5y tambah 5z sama dengan 0. Ini kita kudu bisa lihat polanya. Jadi nggak semuanya harus dieliminasi. Lihat gerak ini kalau kita jumlahin ya. Nah, ini saya tambahin aja dua persamaan ini. Tuh, ini saya tambahin. Jadi atas tambah bawah 3x tambah 5x kan jadi 8x. Nah, ditambah 5y ditambah 5z. Ini sama dengan 20 tambah 15 berarti kan 35. Nah, ini kan kita dapat nih nilai ini nih. 5y tambah 5z ya. Udah substitusi ke persamaan bawah. Ya. Jadi x ditambah ini ya. 5y tambah 5z-nya ini teh jadi berapa tuh? 35 minus 8x kan? Ini sama dengan 0. Jadi berapa nih? 35 minus 7x sama dengan 0. 7x sama dengan 35. Si x-nya berapa? 5, gitu aja. Jadi jawaban yang tepat di sini yang D ya. Kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Nah, jika A adalah himpunan semua bilangan asli N, sehingga N kuadrat tambah 2N plus 10, itu adalah kelipatan 10. Maka jumlah dari 3 anggota terkecil dari A, itu berapa? Kalau misalnya kelipatan 10, kudu bisa dibagi 10. Gimana ya? Kudu bisa dibagi 10, teh buntutnya kudu 0 berarti. Ini teh N kuadrat tambah 2N tambah 10. Coba ya, ini bentar. Ini N kali N tambah 2 aja. Karena kalau ditambah 10 mah udah pasti bisa dibagi 10. Tinggal si ininya doang. Si buntutnya harus 0 ini. Coba. Kalau N-nya 1 mah jelas nggak bisa ya. Karena 1 kali 3 tambah 10 ya udah 13. Kalau 10 dibagi 10 kan udah jelas. Udah pasti bisa kan. Kelipatan 10 mah kita fokus di ininya aja, di N kuadrat tambah 2N-nya. Ini kudu bisa dibagi 10 juga. Berarti berapa tuh N-nya? Tebak-tebak aja. Kalau 5 kali 7 nggak bisa. Nah, coba N-nya 8 ya. Kalau N-nya 8, berarti di sini teh 8 dikali 10 tambah 10 ini bisa. Ya, ini yang terkecilnya 8 ya. Kan 3 anggota terkecil. Kalau N-nya 9 bisa nggak? N-nya 9, nggak bisa juga. 10, N-nya 10 ini pasti bisa nih. Jadi 10 dikali 10 tambah 2 itu 12. Tambah 10 ini bisa. Terus berapa lagi? Kelipatan tambah 8 lagi aja. Ya, karena ini kalau 15 tambah 2 kan nggak bisa. 17 kali 15 nggak bisa. Oh, berarti jaraknya tuh 8 gitu. 8 terus 10 terus 8 terus 20 gitu. Polanya gitu. Nah, jadi ini berapa tuh? Ini 18 berarti ya. 18 kali 20 tambah 10 ini bisa. Nah, 3 anggota terkecil dari A, berarti ini tambahin aja nih. 8 tambah 10 tambah 18. Berarti 18 tambah 18, 36 kan? Ya. Ini soal isian ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, apakah bilangan bulat positif K merupakan bilangan prima? Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, K plus 7
itu prima. Kalau K plus 7 prima, berarti berapa nih si K-nya ya? Coba ya bentar ini. Misalnya K-nya 1 tambah 7 bukan prima. K-nya 2 bukan. Ya, bilangan bulat positif ya si K-nya ya. Coba kalau misalnya K-nya K yang paling kecil aja, 3 tambah 7. 3 tambah 7, 10. Coba K-nya 4. K-nya 4 berarti kan K plus 7 sama dengan 11. Nah, ini memenuhi nih, ini prima nih. Ya. Terus, kalau misalnya K-nya 4 ya. Terus kalau K-nya 5. 5 tambah 7 bukan. K-nya 6. Nah. Jadi 6 tambah 7. Di sini kan K-nya ya. K-nya kita ganti sama 6. K tambah 7 berarti 13. Coba kalau K-nya 8 bukan. K-nya 9. 10 juga K-nya 10 nih. Jadi K tambah 7 17. Terus kalau K-nya 11 bukan. 12 bukan. Ya. Kalau K-nya 12 coba. K-nya 12 bisa nih. Oh, ini jaraknya 22. Bilangan genap semua nih ya. Jadi berapa nih K tambah 7-nya? 12 tambah 7. 12 tambah 7. 19 prima. Wah, ini semua lihat ya. Kita udah ambil contohnya, udah 4 biji nih. Semuanya bukan bilangan prima. Ya. Jadi si K bukan bilangan prima. Cukup nggak kalau dia menjawab pertanyaan tersebut dengan kata bukan? Cukup ya. Apakah bilangan bulat positif K merupakan bilangan prima? Jawabannya bukan. Kalau bukan, ya udah berarti cukup gitu ya. Berarti pernyataan satu aja ini cukup. Coba pernyataan yang kedua ya. Pernyataan kedua, K itu adalah faktor dari 10. Nah, faktor dari 10 ini mah sedikit kok bilangannya. 1, 2. Terus berapa lagi? 5, 10. Ya. Kalau misalnya K-nya 1. K-nya 1 berarti ini prima bukan? Ini bukan prima ya. Ini bukan. Kalau K-nya 2. Nah, ini prima kan. Kalau K-nya 5. Ini prima nih. Kalau K-nya 10. Bukan. Ya. Jadi ada yang prima, ada yang bukan. Pernyataan 2 mah nggak cukup. Jadi jawaban yang tepat di sini pernyataan 1 saja yang cukup ya. Yang A tuh, ya. Jelas ya? Nah, sekarang teks untuk nomor 16 sampai 19. Di sini kita dikasih flowchart ya. Jadi diberikan sebuah fungsi yang menerima bilangan bulat n dan mengembalikan sebuah bilangan bulat berdasarkan diagram alir di bawah ya. Jadi berdasarkan diagram alir, nilai yang dihasilkan oleh fungsi tersebut ketika n-nya sama dengan 2 berapa? Ntar ini kita kotrip dulu ya. Inputnya misalnya n ya. Kalau n-nya 0 aja. Kalau n-nya sama dengan 0, ini tuh return 0. Berarti output hasilnya ini langsung hasil. N-nya 0 mah ya udah, hasilnya 0 si outputnya. Kalau n-nya 1 itu langsung 1 juga karena di sini kan 1 return 1 udah gitu udah hasil. Nah, kalau misalnya n-nya 2 ya lebih dari 1. Coba n-nya kalau lebih dari 1. Ini A-nya sekian, B-nya sekian, hasilnya aja outputnya langsung tuh. 2 dikali A-nya tuh berarti Fn-1 tambah Fn-2, udah gini doang. Nanti si n-nya digonta-ganti. Nah, itu di soal teh diminta untuk nilai n-nya 2. Ya pakai yang ketiga tuh. N sama dengan 2 berarti di sini 2 dikali F1, 2 kurang 1 teh kan 1 ya. Ditambah F2 kurang 2, 0.
Nah, berarti F1 kan udah tahu nih. Kalau N-nya 1, hasilnya 1, berarti yang ini teh 1 nih. Yang ini 0 kan. Jadi 2 kali 1 tambah 0, 2 kali 1. Hasilnya 2 ya. Jadi buat soal nomor 16, ini jawabannya 2. Ini yang B ya. Nah ini saya copy lagi aja ya ke bawah ya. Karena ini berguna buat ngerjain soal-soal berikutnya. Lumayan nih flowchartnya nggak terlalu ribet kayak PM ya. Nah ini nilai F3 itu berapa? Berarti kalau F3 ya. F3 berarti N-nya kan sama dengan 3. Itu lihatnya yang ini gerak. Nih. Yang return itu berarti si hasilnya nih. Karena itu langsung jadi hasil. Berarti ini kan 2 dikali F. N-nya tuh 3 ya. 3 kurang 1 teh berarti 2. Ini kan. Ditambah F. 3 kurang 2 F1 gitu kan. Nah F2 tadi kita udah ngitung hasilnya kan 2. F1 tuh 1. 2 tambah 1, 3. 2 kali 3 ini 6. Kenapa saya bangun ya? Jadi jawaban yang tepat di sini yang B ya. Nah ini copy lagi buat ngerjain soal berikutnya. Nah nilai F4 lebih besar dari F3. Coba ini kudu dicek satu-satu nih. F4 berarti berapa nih ya? Berarti kalau N-nya 4 ya. Ini teh berarti 2 dikali F. 4 kurang 1 teh 3. Ditambah F. 4 kurang 2 teh 2 ya. Sorry ini kurungnya. Nah F3 tadi kan 6. Ya. F2. Itu teh 2. 6 tambah 2, 8 ya. Jadi F4-nya 16. Kebayang nggak di sini ya? Jadi kayak sama aja kayak saya punya fungsi ini F0 gitu. Nah, F0 teh nilainya 0. F1 itu 1. Ya, F2. F2 tadi berapa tuh? 2 ya. F3 di sini. F3 teh nilainya 6. F4 16. Ya. Nah, coba F4 lebih besar dari F3, iya benar. 1 benar, 3 pasti benar. Nggak usah dicek lagi ya. F4 habis dibagi 4 ya, 16 habis dibagi 4 nggak? Iya kan? Bilangan genap juga. Ya udah di sini 1 2 3 4 benar. Ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Persamaan rekursif yang dapat merepresentasikan diagram alier di atas gimana? Berarti ini kan tadi ini aja. Tinggal ngulangin ya. Fn. Ya, Fn ya di sini. Sama dengan itu tuh yang saya kuningin. Ya, Fn sama dengan berarti 2 dikali Fn-1 ya. Nanti N-nya digonta-ganti. Cari tuh jawaban yang cocok yang mana. Tambah Fn-2. F0-nya 0. Coba yang A. Bukan ya, ini nggak ada 2-nya. Ini juga salah. Nah, ini kan di dalam tuh. Ini cocok nih. 2 dikali F itu. Sama nih. N-1 tambah Fn-2. Itu jawaban yang tepat di sini yang C ya. Nah, soal nomor 20. Diberikan sebuah himpunan H yang isinya adalah angka-angka faktor prima dari 84. Faktor prima dari 84 ya. 84 berarti 12 kali 7 kan ya. 12 kali 7 berarti ini 2 kuadrat kali 3 gitu ya. Kali 7. Faktor primanya cuma ada 3 di sini. 1, 2, 3. Ada berapa banyak bilangan ganjil 3 angka dengan angka yang berbeda yang bisa dibentuk dari anggota himpunan A. Jadi himpunan A-nya di sini
itu teh 2, 3, 7. Nah, bilangan ganjil kan di sini. Bilangan ganjil angkanya cuma 3 biji nih. 3 angka mah gampang. Berarti buntutnya nggak boleh 2 tuh. Berarti ya 2, 3, 7. Ini ganjil. 2, 7, 3. Terus gimana lagi tuh? 3, 7, 2 nggak boleh. Ya, pokoknya yang buntutnya 2 nggak boleh. Sini 7, 2, 3 boleh. 7, 3, 2 boleh nggak? Nggak boleh ya. Coba yang buntut angka depannya 3. 3, 2, 7. Ini boleh ya. Ini ada 4 biji doang. 1, 2, 3, 4. Iya, 4 biji ya. Ya kalau mau pakai rumus kan ya pakai filling slot gitu ya. 1, 2, 3. Buntutnya nggak boleh ganjil, berarti si 2 teh coret gitu ya. Sini 2 kemungkinan. Ya kan? Terus ini 2 kemungkinan lagi. Sini 1 kemungkinan, kaliin 4. Ya sama nih, cocok jawabannya jadi 4 ya. Ada 4 kemungkinan. Jelas ya?